Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses keluarga pembelajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-A'la ayat 8 sampai ayat 13. Kita menggunakan tafsir muyassar. Pada kesempatan sebelumnya telah dibahas ayat 1 sampai ayat 8 dari surat Al-A'la. Kita lanjutkan ayat 8 sampai ayat 13. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيم. Pada ayat ke-8, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan kepadamu jalan kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra fi jami'i umurika. Wa min dzalika tashilu talaqqi a'ba'ir risalah wa ja'ala dinaka yusran la usra fihi. Wa nuyassiruka lil yusra. Ayat ke-8 ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, dimudahkan di sini adalah dimudahkan untuk menghafal Al-Qur'an, mengetahui isi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Sebagian yang lain mengatakan yusra ini adalah surga. Wa nuyassiruka lil yusra, kami akan memudahkan kepadamu lil yusra. Yusra adalah surga, maka Nabi akan dimudahkan jalan menuju surga, ya, sehingga melakukan amal-amal yang memudahkan untuk masuk dalam surga. Yusra adalah surga, dimudahkan untuk masuk dalam surga. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya wa nuyassiruka lil yusra ini dimudahkan dalam segala urusan. Nabi dimudahkan dalam segala urusan. Maka Nabi sangat berbahagia dengan surat ini, dengan ayat ini. Nabi membacanya berkali-kali di sholat Jumat, di sholat Aidain, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Di dalamnya ada jaminan bahwasanya Allah akan memudahkan Nabi dalam segala urusan. Ya, Nabi tidak akan lupa terhadap Al-Quran. Ini di ayat sebelumnya. Maka kemudahan ini adalah kemudahan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi, yang sangat menggembirakan Nabi. Nabi ketika berdakwah ditolak, ketika berdakwah mendapatkan ancaman. Ini adalah beban yang cukup besar. Apalagi penolakan itu datang dari keluarga-keluarga Nabi, paman-paman Nabi. Keluarga inti Nabi ini menolak. Maka sungguh terasa berat ketika Nabi dijanjikan wa nuyassiruka lil yusra. Siapa yang menjanjikan? Di sini ada nun ta'zim. Nun ta'zim yaitu wa nu. Kami akan memudahkan kepadamu. Di sini adalah Allah yang Maha Agung. Allah menggunakan nun ta'zim. Ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Kita kalau misal melamar suatu pekerjaan, yang lain ada interview, ada wawancara dan lain sebagainya, lalu ada bos yang mengatakan bahwasanya kita akan diluluskan dalam lamaran tersebut, dalam interview tersebut. Langsung bosnya mengatakan kamu lulus, masuk ke sini. Maka sungguh sangat bahagia. Apalagi ini Allah yang menciptakan, khalaqa fasawwa dalam ayat pertama. Allah yang
menjamin bahwasanya akan memudahkan Nabi. Wa ja'ala dinaka yusran la usra fihi. Nabi dijanjikan oleh Allah bahwasanya agama Nabi, agama Islam, yusran la usra fihi. Mudah. Syariat Islam itu mudah. Syariat Islam ini adalah syariat yang bisa diterima dengan akal dan mudah dilaksanakan oleh para pengikutnya. Dalam syariat Islam tidak memberatkan. Orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri dipersilahkan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk dipersilahkan dengan berbaring. Sampai jika tidak mampu apapun dengan isyarat. Dengan isyarat. Maka agama Islam adalah agama yang mudah. Yusra la usra fihi. Baik. Ayat ke-9, fadzakir inna fa'ati dzikra ud'au qaumaka ayyuhar rasul bil mau'izati sawa'an tanfa'uhumul mau'izah am lam tanfa'uhum li'annaka rasulun muballighun amal hidayatu fabiyadillahi wa taufiqihi. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Rasul, inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Kita manusia membutuhkan peringatan, pengingat. Seringkali kita lalai. Manusia adalah tempatnya lalai. Maka pengingat ini, kita ada dua fungsi pengingat atau peringatan. Yang pertama adalah takmilun naqisin. Yang kedua adalah hidayatul jahilin. Takmilun naqisin dan hidayatul jahilin. Jika yang pertama takmilun naqisin, agar orang-orang yang kurang ini sempurna. Seseorang yang pekerjaannya kurang sempurna ketika diingatkan akan menjadi sempurna. Yang kedua, hidayatul jahilin, memberikan petunjuk pada orang-orang yang tidak tahu. Peringatan ini memberikan petunjuk pada orang-orang yang tidak tahu. Yang memang orang itu belum tahu, ketika diingatkan, dikasih peringatan ini, maka dia akan menjadi tahu. Yang tidak tahu Islam dikasih tahu tentang Islam, maka menjadi tahu tentang Islam dan mendapatkan hidayah. Di sini dikatakan ya, Rasul ini adalah Rasulun muballigh. Tugas Nabi ini adalah memberi peringatan, menyampaikan risalah. Amal hidayah fabiyadillah. Adapun hidayah biyadillah ini adalah hak Allah atau taufiqih ya. Yang memberi hidayah ini bukan Nabi. Nabi adalah Rasulun muballigh, Rasul yang memberi peringatan, sedangkan hidayah ini ada pada haknya Allah. Allah yang memberi hidayah. Dalam ayat yang lain dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Paman Nabi adalah orang yang melindungi Nabi dari ibunya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya Abu Thalib melindungi Nabi sampai meninggalnya. Nabi dalam perlindungan Abu Thalib, sehingga tidak ada yang mengganggu Nabi. Nabi sangat menginginkan agar pamannya mendapatkan hidayah. Tapi karena hidayah ini adalah hak Allah, maka Nabi tidak punya kekuasaan untuk hidayah ini. Paman Nabi sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan kenikmatan hidayah. Maka sungguh nikmat kita yang berada dalam hidayah, kita yang sudah beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi fungsi dari peringatan adalah tadzkirun naqisin ya, agar yang kurang-kurang ini menjadi dengan peringatan ini menjadi lebih sempurna. Yang kedua, hidayatul jahilin, yang tidak tahu, yang belum tahu, yang masih belum tahu mendapatkan petunjuk sehingga menjadi tahu. Ayat ke-10, sayadzakkaru may yakhsha. Di ayat ke-9, fadzakir inna fa'atiz dzikra.
Ayat ke-10, sayadzakkaru may yakhsha. Orang itu dibagi menjadi 3 golongan terhadap akhirat. Yang pertama adalah orang yang meyakini akhirat. Yang kedua adalah orang yang dia tidak mengiyakan dan tidak mendustakan. Golongan ini, pertama dan kedua, masih bisa menerima hidayah, masih bisa membenarkan peringatan. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan yang mengingkari, benar-benar mengingkari, tidak bisa menerima peringatan tersebut. Di tafsir ini, wa innama yantafi'u bitadzkirika may yakhshallah. Orang yang takut kepada Allah yang mau menerima peringatan. Wa yakhafu 'iqabahu, dan takut pada siksanya. Li'annahu walladzi yata'ammalu fima taqulu lahu. Fima taquluhu lahu. Karena orang yang takut ini akan orang yang akan mengangan-angan, berpikir pada apa yang kita beritahu atau beri peringatan. Wa tuzakkiruhu bihi, dan kita ingatkan pada hal yang kita ingatkan, dia mau menerima. Orang yang mau menerima peringatan atau pelajaran adalah orang-orang yang tidak ingkar, orang-orang yang takut kepada Allah. May yakhsha rabbahu, yakhafu rabbahu, yang hatinya masih hidup. Siapa yang tidak bisa menerima peringatan adalah orang-orang yang orang tersebut mengingkari adanya hari akhir. Wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa yakni alladzi la yakhsha rabbahu, orang yang tidak takut Tuhannya. Wa yatajannabuhal ashqa, dan dijauhkan dari peringatan itu adalah orang-orang yang tidak takut kepada rabbahu, Tuhannya. Alladzi yaslan naral kubra wa huwa alladzi yadkhulu nar jahannam wa yazuqul azaba fiha. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang yang masuk nar al-kubra, neraka yang besar ya. Narul kubra, mufassirin mengatakan narul kubra yakni jahannam, neraka jahannam. Alladzi yaslan narul kubra, ayat selanjutnya, summa la yamutu fiha wa la yahya. Siksaan api itu berat. Di sini ada keterangan tentang lebih berat lagi siksa itu adalah summa, lalu, kemudian, la yamutu fiha, tidak mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak hidup. Summa hadza syaqiyyu yabqa fil azabi. Orang yang celaka ini, yang tidak takut kepada Tuhannya, kekal dalam siksa, khalidan. La yamutu fayastarih. La yamutu, tidak mati, sehingga dia dengan kematian itu tidak merasakan apapun, sehingga dia beristirahat. Wala yahya. Wala yahya maksudnya tidak hidup hayatan thayyibatan fayas'adu fiha. Tidak hidup dengan hidup yang bahagia, sehingga dengan hidup yang enak sehingga dia bisa bahagia. Orang dikatakan hidup enak itu ketika merasakan kenikmatan. Tidak ada masalah, tidak terhimpit masalah, tidak juga ada ancaman. Maka hal yang seperti ini tidak didapatkan oleh al-ashqa, orang yang menolak peringatan, yang masuk ke dalam neraka. Lalu di neraka ini diterangkan bahwasanya la yamutu fiha wa la yahya, dengan siksaan yang membuatnya menginginkan kematian agar dia selesai dari siksaan itu, tapi dia tidak mendapatkannya. Wala yahya, dan dia juga hidup disiksa, itu adalah hidup yang tidak menyenangkan. La yahya hayatan thayyibatan fayas'udu fiha. Fayas'adu fiha. La yahya hayatan thayyibatan fayas'adu fiha. Tidak hidup dengan hidup enak sehingga orang tersebut merasakan kebahagiaan. Baik, ini adalah tafsir dari ayat ke-8 sampai ayat ke-13. Bahwasanya dalam surat ini Nabi diberikan jaminan akan
mudahkan segala urusannya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan Nabi mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Dalam peringatan ini ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Orang yang menerima adalah orang yang takut pada Tuhannya, yang percaya adanya hari akhir, ya. Kalau tidak percaya, dia tidak mendustakan, maka masih bisa mendapatkan peringatan. Orang yang mengingkari adalah al-asqa alladzi la yakhafu rabbahu, orang yang tidak takut kepada Tuhannya, mendapatkan narul kubra la yamutu fiha wa la yahya, yang tidak mati. Dengan kematian itu dia bisa istirahat, dia tidak mendapatkannya. Wala yahya, dan tidak hidup dengan kehidupan yang enak. Fayas'adu fiha, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk tafsir kita pada video kali ini. Nafa'anallahu bihi wa iyyakum wa barakallahu fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses keluarga pembelajar.